DNA Kids. Adik-adik, hari ini kita akan merayakan ibadah Paskah, di mana kita harus memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan ada drama musical. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati dan juga bangkit di hari ketiga ya Bapa. Engkau menebus dosa kami Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah Paskah ini Tuhan Yesus. Engkau yang sertai kami, Engkau yang berkati kami satu-satu Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan memahami apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau mulai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari kedua setelah penyaliban Tuhan Yesus, orang-orang kembali beraktivitas seperti biasa. Tetapi mereka masih merasakan kesedihan yang mendalam karena Tuhan Yesus disalib. Kak, ini sudah hari kedua sejak Yesus meninggal. Ya Dilan, sedih sekali. Kemarin kita melihat Yesus disalib. Kak, kira-kira Tuhan Yesus bangkit nggak ya? Aku ragu Bapak tentang kebangkitan Yesus. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Aku yakin bahwa Yesus itu akan bangkit, karena semua itu sudah tertulis bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Jadi kita jangan khawatir. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
Hari ketiga setelah penyalipan Yesus. Menurut adik-adik, apakah Yesus sudah bangkit? Ayo adik-adik kita lihat untuk mencari tahu. Wah, sudah hari ketiga sejak penyaliban Yesus. Aku mau pergi ke kubur Yesus dan melihat apakah Yesus sudah bangkit. Ayo Kak, kita pergi ke sana. Oh iya ya, ini sudah hari ketiga. Ayo Dilan, kita lihat. Hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Dia kaget karena melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu. Tiba-tiba, terjadilah gempa bumi yang hebat di kuburan itu. Kemana Tuhanku? Kenapa tidak ada mayatnya? Siapa yang mengambilnya? Ada seorang malaikat yang berkata, Janganlah engkau takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah di tempat ia berbaring. Kubur Yesus kosong. Malaikatnya muncul di hadapanku dan berbicara kepadaku bahwa ia sudah hidup. Sungguh? Lihatlah bahwa pada hari yang ketiga dia menjanjikan bahwa dia akan bangkit. Mari kita bersukacita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut dan dia hidup untuk selama-lamanya. Nyanyi sama-sama yuk. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Nyanyi lebih lagi adik-adik. Bersukacita bersama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Haleluya. murid-murid Yesus sangat banyak adik-adik. Ada yang tinggal di Yerusalem dan juga di luar kota Yerusalem. Dan pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Dalam perjalanannya, tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus sudah bangkit ya? Apa yang sedang kalian bicarakan? Apakah engkau satu-satunya orang Yerusalem yang baru ada di tempat ini sehingga tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian akhir-akhir ini? Tentang apakah itu? Tentang Yesus orang Nazaret itu. Dia terbukti sebagai nabi penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatannya yang baik di hadapan Allah dan semua orang. Dia telah disalibkan oleh penguasa Romawi. Wah, padahal dia adalah raja yang kami harapkan yang dapat membebaskan kami ini orang-orang Israel. Tetapi ternyata bukanlah dialah raja yang kami harapkan itu. Hari ini adalah hari yang ketiga sejak kejadian itu. Lalu seorang wanita mengatakan bahwa mayatnya Tuhan Yesus tidak ada di kubur itu dan malaikat Tuhan berbicara dengannya. Hai kalian
orang yang tidak mengerti. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak mengerti semuanya itu, apa yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sepanjang perjalanan mereka, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka mau sampai ke kampung Emmaus, kedua muridnya itu meminta Yesus untuk tetap tinggal bareng karena hari sudah gelap. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari tengah malam dan matahari pun telah terbenam. Yesus masuk ke rumah bersama kedua orang muridnya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, juga mengerti semua maksudnya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Adik-adik, bukankah hebat sekali Tuhan kita? Dia selalu ada bersama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. Tapi seringkali kita sama dengan murid-murid yang tadi. Mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran Yesus, tapi mereka lupa dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia sudah bangkit. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita berkobar-kobar dan bersukacita karena Dia menjelaskan arti yang sebenarnya tentang kitab suci. Ayo, kita kembali ke Yerusalem. Kita memberitahukan kepada mereka. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kedua murid Yesus pun menceritakan apa yang terjadi dengan mereka ketika melakukan perjalanan ke Emmaus dan bagaimana mereka bisa mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Yesus kita hidup untuk selama-lamanya. Mari kita bersukacita. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. God had a plan from the very beginning for you and me to be with Him. Sin has a way and sin separates you and me away from Him. The cross is where His love poured out, but the story wasn't over yet. 1, 2, 3, there's an empty
alive. 1, 2, 3. There's an empty grave that was defeated. Jesus is alive, shouting to the sky. He's alive, he's alive. He's alive, he's alive. He's alive, he's alive. Jesus is alive forever. Hallelujah. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Nah, sebelum memulainya, yuk kita cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan buat kita. Bahan kelas besar, paper cup, piring kue, lilin mainan warna coklat dan warna gelap, cutter, gunting, double tip, glitter warna hijau, origami warna hitam, karet, lidi kurang lebih potong 10 cm sebanyak 3 dan 4 cm sebanyak 3. Nah, bahan-bahannya kan sudah lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Langkah pertama, ambil potongan lidi, lalu kita satukan seperti ini dan ikat dengan karet. Kita mau buat salib. Ikat yang bagus ya, jangan kencang-kencang supaya lidinya tidak patah. Kita buat 3 buah salib. Langkah kedua, ambil paper cup-nya. Kita potong kurang lebih 4 cm dari bawah. Hati-hati dalam memotongnya. Kalau kalian tidak berani, minta tolong kepada Papi Mami. Kalian juga bisa menggunakan gunting ya. Langkah ketiga, ambil origami warna hitam. Lalu kita ukurkan sama dengan paper cup-nya. Nggak lebih, nggak kurang. Lalu lipat, potong. Lalu ambil double tip. Lalu double tipnya ditempelkan di bagian luar dari paper cup ini. Bikin 2 kali lilitan supaya jadinya lebih bagus, lebih sempurna ngelemnya. Ambil 1 origami yang sudah dipotong tadi, lilitkan di bagian luar double dari paper cup ini. Nah, adik-adik, hasilnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini kan belum rapi. Kita nanti rapikannya di akhir ya. Sementara jadinya seperti ini dulu. Ini kalian tinggal gunting ujungnya. Oke, sekarang kita ambil 1 origami yang warna hitam tadi. Nah, kita taruh di bagian dalam. Kita tempelkan dengan double tip. Kita mau tutup belakang paper cup-nya buat bentuk bulat dari origami, lalu pasang di situ. Kita ambil lilin warna coklat. Lilin coklatnya kita tekan-tekan jadi agak rata. Nah, kita mau tutup seluruh permukaan piring kue ini dengan lilin warna coklat. Lalu kita ambil lagi lilinnya. Bagian dari paper cup yang tidak tertutup origami hitam kita tutup dengan lilin coklat ini ya. Jadi yang kelihatan nanti adalah origami hitamnya saja, tidak ada warna putih. Sekarang
kita tutup seluruh permukaan dari piring kertas. Ya, jadi tidak ada, biar nggak kelihatan lagi piring kertasnya. Kita tutup sama lilin mainan ini. Kita tekan-tekan ya, dibejek-bejek saja. Silakan kalian berkreasi sekreatif mungkin. Oke, ditekan-tekan, dibejek-bejek biar menyatu dengan piring kertasnya. Sekarang kita mau buat gulungan yang agak besar, lalu taruh di bagian belakang dari paper cup ini. Nah, nanti taruh paper cupnya nggak boleh terlalu ke belakang biar ada tempat ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kita tutup lagi biar nggak kelihatan ada bekas sambungan. Jadi ditekan-tekan lagi. Ini setidaknya memerlukan 2 bungkus lilin. Sekarang ambil lilin warna gelap. Kita bentuk digulung-gulung menjadi bulat-bulat. Tekan dengan telapak tangan. Ceritanya ini adalah kuburan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, ini adalah penutup atau pintu dari goanya. Pintunya terbuka. Kenapa pintunya terbuka? Karena Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Inilah kita bangun, kita bikin bebatuan-bebatuan ya, menggunakan lilin warna gelap ini. Ingat, sambungan-sambungan ditekan-tekan ya, supaya tidak ada jejak. Kerapian juga dinilai. Nah, ini adalah salib yang kita bangun, yang kita buat sebagai hiasan. Ya, kita taruh di belakang kuburnya. Yang di tengah tancapnya agak sedikit aja, yang kiri kanan tancapnya sampai full ke dalam. Adik-adik, kalian bisa tambahkan glitter untuk hiasannya ya. Glitternya warna hijau, taburkan sedikit-sedikit. Nah, ini aktivitas kita hari ini. Jangan lupa fotokan aktivitas kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram @GB Purinda. Papi Mami ambil waktu jalan-jalan sambil ngobrol bersama anak di dekat rumah dan ingatkan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus juga ngobrol sama murid-murid seperti saat ini. Papi Mami jelaskan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita bisa berkomunikasi, ngobrol dengan Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja, seperti yang Papi Mami lakukan bertiga dengan anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru kan? Pastinya adik-adik bersuka cita kan? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Sekarang waktunya kita memberi. Nanti di layar handphone atau laptop adik-adik akan ada QR code. Lalu bisa minta tolong papa dan mama untuk scan QR code-nya. Sebelum kita memberi, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami sudah selesai ibadah Tuhan. Kami bisa mengerti Tuhan Yesus inti dari firman-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau memberi Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati kami Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami juga untuk persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah memuliakan nama Tuhan hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Semuanya berjalan dengan baik, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini Bapa, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, terutama Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah setiap apa yang dikerjakannya Bapa, Engkau buat itu menjadi berhasil Bapa. Bapa, terlalu pula juga kami menyerahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya juga Engkau yang memberkati setiap usaha dan kerjaan mereka Bapa. Bapa, sebentar kami juga akan berpisah dari tempat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kami. Namun sebelumnya Bapak, kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik angkat tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di tempat bermain kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, dan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.